Apakah kamu pernah merasa bahwa kekayaan selalu menjauh darimu? Seolah-olah ada rahasia tersembunyi yang hanya diketahui oleh sebagian orang? Bayangkan jika kamu memiliki kunci untuk membuka pintu menuju kesuksesan finansial dan kemakmuran. Dalam video ini, kita akan mengungkap rahasia yang jarang dibicarakan tentang bagaimana uang sebenarnya bekerja. Bukan hanya tentang koin dan kertas, tetapi tentang energi yang dapat kamu kendalikan dan arahkan. Bersiaplah untuk melihat dunia keuangan dari perspektif yang sama sekali baru. Jangan lewatkan, karena video ini bisa menjadi titik balik dalam perjalananmu menuju kebebasan finansial. Mari kita jelajahi bagian misterius dan yang jarang dibicarakan tentang rahasia keuangan. Kamu mungkin berpikir, itu semua terkait dengan mendapatkan pekerjaan yang bagus atau terlahir sebagai orang kaya. Namun ada yang lebih dari itu. Rahasia sebenarnya adalah memahami bahwa uang lebih dari sekedar uang kertas dan koin. Akan tetapi, uang adalah bentuk dari energi. Ya, energi. Bayangkan uang sebagai aliran sungai yang hidup, terus mengalir, berpindah jalur, dan memberi minum segala sesuatu yang dilaluinya. Sekarang kamu pasti bertanya-tanya, bagaimana cara kerja energi ini? Bagaimana kamu bisa menggunakannya untuk membawa kekayaan dan kesuksesan ke dalam hidupmu? Sebentar lagi kamu akan mengetahuinya. Gagasan tentang uang menjadi energi telah ada sejak lama. Faktanya, istilah mata uang alias currency berasal dari bahasa Latin currere, yang berarti berlari atau mengalir. Sama seperti halnya energi, uang sering digambarkan sebagai energi karena berperilaku serupa. Uang tidak diciptakan atau dihancurkan, tetapi hanya berubah. Ia berpindah dari satu orang ke orang lain, dari satu rekening ke rekening lain, selalu aktif, selalu beredar. Namun energi uang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga emosional. Coba pikirkan bagaimana perasaanmu ketika kamu menerima gaji atau menemukan uang tunai secara tidak terduga. Bahagia, bersemangat, menyenangkan. Itulah kekuatan emosional dari uang. Seperti halnya energi apapun, interaksi kita dengan uang mempengaruhi kemampuan kita untuk menariknya. Energi yang kamu lepaskan ke dunia adalah energi yang akan kamu terima. Ketika kamu menghargai uang dengan asosiasi positif dan rasa hormat, kemungkinan besar kamu akan menariknya ke dalam hidupmu. Sebaliknya, jika kamu mengasosiasikan uang dengan hal-hal negatif, stres atau kelangkaan, itulah energi yang kamu pancarkan dan sebagai gantinya, itulah yang akan kamu tarik. Itu adalah sebuah siklus. Emosi dan pikiranmu tentang uang akan membentuk keberadaan finansialmu. Ini bukan hanya tentang bekerja lebih keras atau lebih cerdas untuk meningkatkan penghasilanmu. Ini adalah tentang mengubah energimu, pola pikirmu, dan caramu memandang uang. Hal ini berarti menyadari bahwa uang bukan sekedar benda berwujud melainkan sejenis energi yang dapat kamu tarik, salurkan, dan kendalikan. Energi uang juga bisa disamakan seperti taman yang membutuhkan perhatian dan perawatan agar bisa tumbuh subur. Bayangkan tentang menanam benih-benih pemikiran dan tindakan positif terkait uang. Rawat mereka dengan hati-hati, sabar, dan konsisten, dan saksikan mereka tumbuh menuju masa depan finansial yang makmur. Pendekatan ini mengubah cara kita berinteraksi dengan uang sehari-hari. Memahami energi uang juga berarti mengenali alirannya dalam kehidupan kita. Penting untuk menciptakan keseimbangan, membelanjakan uang dengan bijak, menabung dengan rajin, dan berinvestasi dengan bijaksana. Setiap keputusan keuangan, seperti mengatur layar pada perahu, membimbingmu melalui perairan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ketika kamu menyelaraskan kebiasaan keuanganmu dengan aliran energi uang yang alami, kamu membuka pintu untuk peluang dan kekayaan baru. Selain itu, mendidik diri sendiri tentang manajemen keuangan dan strategi investasi sangatlah penting. Pengetahuan adalah kekuatan, dan dalam bidang keuangan hal ini tidak bisa disangkal.
Bekali dirimu dengan pemahaman yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Pengetahuan ini dikombinasikan dengan pola pikir positif seperti uang adalah teman setia. Uang selalu membantuku meraih tujuan. Uang membawa kebaikan, kedamaian, kebahagiaan, persatuan, dan lain-lain akan menciptakan perpaduan yang kuat yang dapat membawa kesuksesan finansial. The Law of Attraction, alias hukum tarik-menarik, menggambarkan prinsip sederhana namun mendalam. Apa yang kita fokuskan, itulah yang kita tarik. Ketika kamu memandang uang secara positif, uang secara alami akan tertarik padamu. Mari kita gali lebih dalam ide ini. Pahami bahwa hukum tarik-menarik bukanlah sulap ajaib yang bisa memunculkan uang dari ketiadaan. Ini pada dasarnya tentang bagaimana pikiran, keyakinan, dan tindakan kita saling terkait. Bayangkan itu sebagai cermin yang memantulkan proyeksi batin kita. Pancarkan aura negatif, dan kemungkinan besar kamu akan menghadapi situasi yang negatif pula. Namun ketika kamu memancarkan aura positif, terutama yang berkaitan dengan keuangan, kamu akan menarik pengalaman keuangan yang positif pula. Ini bukan tentang sihir, tetapi tentang pola pikir. Persepsi kita tentang uang memainkan peran penting. Memandang uang sebagai barang yang langka, maka ia akan cenderung menghindarimu. Memandang uang sebagai entitas yang berlimpah dan mengalir bebas, maka ia akan dengan senang hati menghampirimu. Ini bukan tentang mengabaikan tantangan keuangan, ini tentang mengubah perspektif kita untuk membuka peluang baru. Pertimbangkan ini. Jika kamu menyerah menghadapi kesulitan keuangan, keputusanmu kemungkinan besar akan memperkuat pandangan ini. Kamu mungkin menghindari risiko, mengabaikan peluang, dan ragu untuk berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi. Sebaliknya, jika kamu yakin pada kemakmuran finansial, pilihanmu akan mencerminkan keyakinan tersebut. Kamu akan lebih cenderung mengenali peluang, menerima risiko yang masuk akal, dan berinvestasi dalam pengembangan diri. Hukum tarik-menarik tidak beroperasi dalam ruang hampa. Maka dari itu, ia memerlukan tindakan nyata dan dedikasi. Kamu tidak bisa hanya membayangkan kekayaan dan menunggu sampai kekayaan itu terwujud. Namun kamu dapat mengembangkan pola pikir yang melihat potensi kekayaan dalam hidupmu dan kemudian bertindak sesuai dengan itu. Hukum ini adalah tentang menyelaraskan pikiran dan perbuatanmu dengan aspirasi keuanganmu. Ini tentang mempercayai kemampuanmu untuk menghasilkan kekayaan dan mengambil langkah-langkah untuk mewujudkannya. Mengubah pandangan keuangan dimulai dengan visualisasi, sebuah metode ampuh untuk membentuk realitasmu. Bayangkan dirimu berada dalam kondisi keuangan yang kamu inginkan, baik bebas dari hutang, memiliki rumah idaman, atau memiliki dana yang cukup untuk liburan. Melalui visualisasi, kamu memprogram alam bawah sadarmu untuk melihat ini bukan hanya sebagai hayalan belaka, namun sebagai target yang bisa dicapai. Lalu ada afirmasi. Ini adalah ungkapan positif yang kamu ulangi pada diri sendiri untuk melawan pikiran negatif dan keraguan diri mengenai keuangan. Afirmasi dapat menumbuhkan pandangan yang lebih optimis. Cobalah untuk menegaskan, saya menarik kekayaan dengan mudah, atau kemakmuran mengalir padaku dengan melimpah. Jadikan afirmasi ini bersifat pribadi, memberdayakan, dan dibingkai dalam bentuk waktu sekarang. Lupakan masa lalu, cukup fokus pada masa kini dan masa depan. Rasa syukur, menghargai apa yang kamu miliki, berapapun besarnya, dapat menarik lebih banyak kelimpahan. Sangat menggoda untuk terus-menerus memikirkan kekurangan, namun fokus pada berkahmu dapat mengubah pola pikirmu dan membawa lebih banyak hal yang kamu cari. Ingat, rasa syukur memancarkan energi kuat yang bisa mengubah frekuensimu dari kekurangan menjadi kelimpahan. Mengubah sikapmu terhadap uang tidaklah instan. Itu membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan latihan yang konsisten. Dengan melakukan visualisasi, afirmasi, dan rasa syukur, kamu menyiapkan landasan untuk perjalanan finansial yang transformatif. Memasukkan kesadaran pikiran,
alias mindfulness, ke dalam perjalanan finansialmu adalah langkah penting lainnya. Mindfulness melibatkan kesadaran penuh terhadap momen saat ini, termasuk kebiasaan finansialmu. Mindfulness membantumu membuat keputusan keuangan yang lebih disengaja, menyelaraskan tindakan dengan tujuanmu. Ini adalah tentang menjadi hadir dalam memahami dampak dari setiap pilihan dan menjauhkan diri dari konsumsi yang tidak penting. Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah menetapkan tujuan keuangan yang jelas, karena tujuan yang jelas akan memberimu arah. Bentuknya bisa jangka pendek, seperti menabung untuk liburan, atau jangka panjang, seperti membangun dana pensiun. Memiliki tujuan yang jelas dapat memotivasimu untuk menyelaraskan tindakan dengan aspirasimu. Tuliskan tujuanmu, buatlah rencana, dan lacak kemajuanmu. Melihat dirimu semakin dekat dengan tujuanmu bisa sangat memotivasi dan selaras dengan hukum tarik-menarik. Menjalin networking dan mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang berpikiran sama juga dapat memainkan peran penting. Terlibatlah dengan orang-orang yang memiliki aspirasi finansial yang sama denganmu atau yang telah mencapainya. Ini dapat memberimu wawasan, inspirasi, dan peluang berharga. Belajar dari kesuksesan dan kemunduran orang lain dapat memandu jalur finansialmu dan membantumu menghindari kesalahan umum. Pendidikan tentang keuangan juga penting, terutama dalam hal pengelolaan uang. Bacalah buku, menghadiri seminar, atau mengikuti kursus literasi keuangan. Memahami berbagai aspek keuangan seperti investasi, penganggaran, dan tabungan memberdayakanmu untuk membuat keputusan yang tepat. Pendidikan mandiri ini selaras dengan hukum tarik-menarik dengan mempersiapkanmu untuk mengenali dan memanfaatkan peluang finansial. Mempraktikkan ketahanan adalah kuncinya. Perjalanan keuangan jarang sekali mulus. Akan ada kemunduran dan tantangan, namun melihat hal ini sebagai peluang pembelajaran dan bukan kegagalan adalah hal yang penting. Ketahanan berarti bangkit kembali dari kemunduran finansial dengan pendekatan yang lebih kuat dan lebih terinformasi. Ini melibatkan belajar dari kesalahan dan tidak membiarkannya menentukan nasib keuanganmu. Pentingnya keseimbangan. Meskipun fokus pada tujuan keuangan itu penting, jangan biarkan hal itu menutupi aspek lain dalam hidupmu. Seimbangkan upayamu untuk mencapai kekayaan dengan kesejahteraan pribadi, hubungan, dan tujuan hidup lainnya. Bagaimanapun, kekayaan sejati bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang menjalani kehidupan yang memuaskan dan seimbang. Pendekatan menyeluruh ini sangat selaras dengan hukum tarik-menarik, sehingga menciptakan kehidupan yang tidak hanya berkelimpahan secara finansial, namun juga kaya dalam segala aspek. Sebagai kesimpulan, penting untuk menyadari bahwa mengubah pola pikirmu dapat mengubah kehidupan finansialmu secara mendalam. Uang pada intinya hanyalah energi. Ketika kamu mulai melihatnya sebagai alat berharga yang memberdayakanmu untuk mencapai aspirasimu, kamu mulai menarik lebih banyak kekayaan. Jadi, ambillah inisiatif sekarang, visualisasikan tujuan keuanganmu, afirmasi kemampuanmu dalam menciptakan kekayaan, dan hargai asetmu saat ini. Ubah pola pikirmu, maka menarik kekayaan menjadi lebih mudah. Selain itu, sangat penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kehidupan sehari-harimu. Memahami hukum tarik-menarik secara intelektual adalah satu hal, tetapi menjalaninya setiap hari adalah hal lain. Mulailah dengan mengamati pemikiranmu tentang uang. Apakah hal-hal tersebut berakar pada kenegatifan, takut, dan kelangkaan, atau apakah hal-hal tersebut mencerminkan kepositifan, kelimpahan, dan rasa percaya diri? Ingatlah bahwa uang pada dasarnya bukanlah masalah dan juga bukan sumber kebahagiaan. Ini adalah bentuk energi yang mencerminkan keyakinan dan sikap internalmu. Mengubah pola pikir ini adalah langkah pertama untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Selain itu, kebiasaan praktis seperti membuat anggaran, berinvestasi, dan berbelanja secara bijaksana sejalan dengan pola pikir baru ini, sehingga mengubah teori menjadi tindakan. Terakhir,
Ingatlah bahwa kelimpahan finansial adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ini tentang pertumbuhan, pembelajaran, dan adaptasi yang terus-menerus. Tetaplah penasaran dengan strategi keuangan, tetaplah terbuka terhadap peluang baru, dan bersedia beradaptasi saat situasimu berubah. Dengan menganut pola pikir pertumbuhan dan fleksibilitas ini, kamu tidak hanya menarik kekayaan, tetapi juga mempertahankan dan mengembangkannya. Penting untuk diingat bahwa mengubah pola pikir dan sikap kita terhadap keuangan adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen. Melalui praktik visualisasi, afirmasi positif, rasa syukur, mindfulness, serta pendidikan keuangan yang berkelanjutan, kita dapat membangun landasan yang kuat untuk mencapai kemerdekaan finansial. Proses ini tidak hanya memperkaya kita secara finansial, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan keseluruhan kita. Dengan tekad dan disiplin, setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat pada tujuan finansial yang kita impikan. Mari kita terus berusaha, belajar, dan berkembang dalam perjalanan finansial kita. Setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh, dan setiap kemenangan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelimpahan. Ingatlah bahwa kesuksesan finansial bukan hanya tentang jumlah uang yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola dan menghargainya. Jadi, ambil tindakan sekarang, tetaplah positif, dan teruslah berupaya mencapai tujuanmu.